Hey guys, it's me, Fai. Welcome back to FYI with Fai. Akhirnya aku muncul ke permukaan setelah lama, nggak lama banget sih, kayak baru 2 hari yang lalu nggak sih, nggak bikin video. Nah, kali ini, berhubung dengan hari ini itu tanggal 10 Oktober itu World Mental Health Day. Nah, aku bakal bahas sebuah topik yang berkaitan dengan itu. Ya, nggak langsung berkaitan, cuman ada kaitannya gitu loh. Nah, topik yang bakal aku bahas itu adalah aborsi. Nah, jadi apa sih itu aborsi? Aborsi atau bahasa latinnya abortus adalah pengguguran kandungan secara sengaja dengan berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin, fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Jadi sebelum dilahirkan, sehingga mengakibatkan kematian janin tersebut. Nah, banyak banget gak sih kalian dengar tentang pro kontra tentang aborsi ini? Ada yang bilang, yang kontra aborsi pasti bilang kalau misalkan itu melanggar hukum agama, pokoknya melanggar semua hukum, karena itu pada dasarnya itu membunuh seseorang gitu, maksudnya membunuh segumpal darah yang sudah ditiupkan ruh gitu. Jadi semua segala sesuatu yang mempunyai nyawa kalau misalkan dihilangkan itu udah termasuk pembunuhan. Nah, tapi ada yang pro tentang aborsi, karena dia bilangnya kalau aborsi ini legal untuk orang-orang yang hamil di luar nikah karena proses pemerkosaan. Tapi begitu mereka bilang ini, yang kontra tetap bilang kayak tetap aja dong, nggak boleh mau apapun alasannya menghilangkan makhluk hidup yang mempunyai nyawa dan mempunyai hak hidup di muka bumi itu termasuk pembunuhan, dan itu berdosa besar. Nah, kira-kira di Indonesia itu hukumnya kayak gimana sih tentang aborsi? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, undang-undang tersebut menyatakan bahwa aborsi Indonesia tidak diizinkan dengan perkecualian karena darurat medis yang mengancam nyawa ibu ataupun janin, serta bagi korban pemerkosaan. Jadi udah jelas banget ya guys, kalau misalkan aborsi itu sangat dilegalkan di negara kita kalau si ibunya ini merupakan korban pemerkosaan. Jadi gue nggak mau lagi dengar di masyarakat kita yang ngomong kayak tetap aja aborsi itu nggak boleh walaupun dia pemerkosaan dan sebagainya. Tapi hey, coba you look at this undang-undang, lu baca dulu dan lu pahami kalau misalkan itu legal. Terus perdebatan clear ya, udah nggak usah dibahas lagi masalah itu. Nah, terus gue sekarang mau nerangin tentang jenis-jenis aborsi. Jadi aborsi itu dibagi jadi 2 macam, yaitu aborsi alamiah sama aborsi provokatus. Nah, gue bakal mulai bahas dari aborsi alamiah ini. Aborsi alamiah itu terjadi secara spontan atau disebut juga dengan keguguran. Nah, biasanya keguguran ini tuh terjadi karena hal-hal yang tidak disengaja atau spontan tadi itu. Kayak contohnya misalkan ibu-ibu itu naik pesawat, terus kayak tekanannya itu kayak menekan banget si janinnya ini sehingga janinnya itu kayak nggak ada oksigen, terus dia kayak keguguran. Maksudnya dia mati, berarti kan itu matinya tidak sengajaan gitu, bukan karena si ibunya ini pengen membunuh gitu. Nah, itu namanya keguguran. Atau misalkan ibunya ini jatuh gitu, jatuh dari tangga atau jatuh kepleset, terus pendarahan, terus janinnya mati, berarti itu tuh keguguran. Atau kalau misalkan uh, ibunya ini mengalami kecelakaan, jadi kayak misalkan kecelakaan mobil yang tabrakan, terus si ibunya ini uh, bagian perutnya itu terbentur, terus jadinya itu akhirnya jadi gimana kondisinya, terus menyebabkan kematian, itu namanya keguguran yang tidak disengaja. Atau bisa juga dengan ini penting banget mengedukasi masyarakat, ibu hamil itu nggak boleh makan nanas, karena ini tuh bukan sekedar mitos doang guys, tapi ini tuh fakta. Kenapa? Karena nanas itu mengandung enzim bromelain yang bekerja untuk memecah protein dalam tubuh. Nah, sedangkan si janin yang baru dikandung ini itu terdiri sebagian besar atau mostly dari protein itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian makan nanas, dia punya enzim bromelain, nah pasti kan si enzim ini bakal memecah protein yang membentuk janin tersebut gitu, yang akhirnya janinnya itu bakal mengalami pendarahan lalu keguguran. Jadi penting banget buat ibu hamil tuh jangan makan nanas kalau misalkan kalian sayang sama janin kalian. Nah, terus yang kedua itu ada aborsi provokatus. Nah, aborsi provokatus ini dibagi lagi jadi 2. Yang pertama, aborsi provokatus medicinalis. Nah, ini tuh aborsi yang dilakukan karena faktor medis seperti terjadinya kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Nah, hal ini harus berdasarkan rekomendasi dokter terlebih dahulu sebelum melakukan prosedur aborsi. Nah, aborsi medis ini juga bertujuan untuk kayak mendeteksi kalau misalkan si janin yang dikandung ini punya kelainan atau misalkan penyakit, kayak misalkan otaknya itu nggak bisa berkembang dengan sempurna, sehingga kalau misalkan dia nanti lahir pun dalam hitungan menit dia udah
bisa meninggal gitu. Nah nanti dokter tuh bakal ngasih pilihan ke pasangan tersebut untuk melanjutkan kehamilan atau terminasi kehamilan dengan cara aborsi medisinalis ini. Nah karena maksudnya gini ya, apa untungnya juga gitu kehamilannya diterusin kalau misalkan anaknya itu lahir tapi dalam hitungan menit itu udah nggak ada gitu. Jadi kayak uh, aborsi dalam kondisi ini tuh dilegalkan kayak gitu. Nah cara mendeteksi si janin ini punya kelainan atau enggak itu ada dua cara kalau masih di dalam kandungan ya. Nah yang pertama itu bisa dengan cara amniosintesis. Nah, ini tuh dilakukan pada minggu ke-15 kehamilan. Nah, prosedurnya itu dokter akan memasukkan jarum ke dalam rahim dan mengeluarkan kayak nyeri banget gak sih kayak memasukkan jarum ke dalam rahim tuh kayak terus mengeluarkan sekitar 10 mili cairan ketuban. Nah, cairan ketuban itu namanya amnion. Jadi, si janinnya itu tuh terdiri dari kayak 4 lapisan gitu. Yang paling luar karion, yang kedua itu ada amnion. Amnion tuh kayak air ketuban. Jadi kalau misalkan ada pecah ketuban itu sebenarnya cairan amnionnya itu yang pecah. Terus ada plasenta. Plasenta sama tali pusar ini beda ya. Plasenta itu kayak ari-ari gitu loh, kayak tempat cadangan makanan si bayi ini. Kalau tali pusar itu dia menghubungkan plasenta itu dengan si janin ini. Nah, setelah diambil cairan ketubannya itu dilakukan uh, tes genetik. Tesnya itu DNA sel dari cairan ketubannya itu dikultur di dalam laboratorium. Nah, keturunan sel janin terkelupas ke dalam cairan ketuban tersebut sehingga dari DNA yang ada di air ketuban itu bisa dikaryotipe, dikultur dan mendapatkan karyotipe jenis sel ini. Karyotipe itu apa sih? Karyotipe itu kayak gambaran DNA yang kita tuh ada 23 pasang DNA, 22 pasang autosom sama satu pasang genosom. Nah, nanti karyotipe ini kayak menunjukkan bentuk-bentuk DNA itu apakah pas bentuknya 46 atau misalkan 45 kayak sindrom uh, Turner ya, sindrom Turner itu 45 XO. Terus kalau misalkan dia kelebihan, kalau misalkan kelebihannya di 13 misalkan patau, kelebihannya di 18 misalkan sindrom dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh bisa kelihatan di karyotipe hasil amniosintesis ini. Nah, tapi amniosintesis ini kan kayak lama. Jadi kayak minggu ke-15 harus dikultur dulu baru dapat karyotipenya. Nah, cara yang lebih cepatnya itu ada namanya chorionic villus sampling atau CVS. Nah, dia ini mengambil sampel kecil jaringan dari plasenta ibu. Kalau tadi amnionnya, kalau ini tuh plasentanya. Jadi sel-sel chorionic placenta itu diambil sampelnya yang memiliki DNA yang sama dengan individu baru. Nah, sel-sel yang ada di dalam plasenta ini berkembang biak lebih cepat daripada yang di amnion tadi, sehingga sel-sel ini tuh bisa dikaryotipekan dengan segera gitu tanpa harus dikultur di laboratorium terlebih dahulu. Nah, si CVS ini sendiri punya keuntungan dia tuh bisa dilakukan dengan lebih cepat. Kalau misalkan tadi amniosintesis itu di umur 15 minggu kehamilan, kalau misalkan CVS ini bisa dilakukan di 10 minggu kehamilan itu udah bisa dilakukan karyotipe lewat CVS ini. Nah, kita balik lagi tadi. Itu kan tadi penjelasan tentang aborsi provocatus medicinalis. Nah, yang kedua itu ada aborsi provocatus criminalis. Nah, di sini itu aborsi dilakukan secara sengaja tanpa adanya indikasi medis yang mengharuskan dia untuk operasi dan bukan termasuk korban pemerkosaan. Jadi kayak misalkan anak-anak yang HS kayak di luar nikah, sebelum menikah, terus mereka tidak memakai protektor atau pelindung, terus akhirnya mereka kebablasan sampai mempunyai seorang anak tapi mereka belum siap untuk untuk mengurus dan merawatnya, biasanya mereka bakal melakukan aborsi. Tapi aborsi ini, jenis ini tuh udah pasti sangat-sangat diharamkan karena ini salah satu bentuk ilegal dan termasuk termasuk bentuk pembunuhan juga. Nah, cara aborsi itu buat kalian yang nggak tahu, itu yang pertama bisa dengan datang ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya itu bukan rumah sakit yang milik pemerintah atau rumah sakit swasta yang ada embel-embel agama kayak misalkan rumah sakit Islam atau rumah sakit Katolik. Itu dia pasti udah kayak nggak mau melakukan aborsi. Tapi rumah sakit swasta yang bukan milik negeri dan bukan berlandaskan agama itu biasanya masih menyediakan layanan aborsi walaupun emang dilarang sama pemerintah. Nah, terus selain melakukan aborsi secara langsung ke rumah sakit, itu tuh bisa dengan mengonsumsi obat-obatan. Nah, obat-obatan yang paling umum ini namanya mifepriston dan misoprostol. Jadi dia tuh kayak obat-obatan yang tablet gitu. Jadi bisa langsung diminum untuk menyebabkan keguguran kayak gitu. Sama yang paling baru itu sekarang methotrexate. Jadi dia pakai suntikan gitu. Jadi disuntik terus udah bisa langsung gugur gitu. Jadi dia terminasi kehamilannya itu
secara sengaja gitu, bukan karena indikasi medis. Kalau medis kan emang diperbolehkan untuk terminasi karena emang gak guna kan hidupnya dia juga, buat apa gitu dilanjutin. Kalau yang kriminal di sini bener-bener nggak ada landasannya, nggak ada sebabnya, nggak ada dasarnya, terus dia pengen aborsi gitu aja gitu. Nah itu tuh nggak boleh, itu ilegal. Nah terus fakta-fakta mengenai aborsi yang biasanya tuh salah kaprah di masyarakat itu, yang pertama itu komplikasi bisa muncul pada wanita yang melakukan aborsi. Jadi kalau misalkan aborsinya ini nggak benar, kayak misalkan kalian ngelakuin aborsi di tempat-tempat yang bukan profesional dan aborsinya itu nggak benar, nggak bisa ngangkat semua si janin ini gitu, nah ini tuh bakal meningkatkan resiko bayi lahir cacat dan bahkan kematian ibunya. Jadi kalau misalkan emang janinnya itu udah terlalu gede, maksudnya jadi cuman bisa beberapa bagian doang yang disedot keluar, itu janinnya itu bakal tetap hidup dan bakal lahir dengan kondisi cacat, atau adanya penyumbatan yang menyebabkan si ibunya ini bisa mati gitu loh. Jadi itu emang bahaya banget, pokoknya aborsi yang ilegal itu bahaya banget. Kalian jangan coba buat aborsi kan, itu ilegal selain dosa dan itu kayak bahaya banget gitu loh. Terus tindakan aborsi lebih berbahaya daripada melahirkan, karena ya tadi juga kalau misalkan praktik aborsi di yang tidak profesional atau ilegal yang ditangani oleh orang yang tidak memiliki kemampuan medis dan tidak didukung dengan peralatan yang sesuai dengan standar bedah, itu tuh bisa menyebabkan kematian dari si ibunya ini karena ada misalkan medical error dan sebagainya. Terus aborsi, nah ini tuh persyaratan aborsi hanya bisa dilakukan saat usia kandungan tidak lebih dari 24 minggu. Dan ada beberapa literatur yang menyatakan kalau misalkan aborsi itu tidak boleh lebih dari 20 minggu atau ketika berat janinnya itu di atas 500 gram. Jadi kalau misalkan kalian ngecek gitu pas bayinya ini udah gede gitu, udah lebih dari 20 minggu atau beratnya itu udah lebih dari 500 gram, untuk aborsi itu biasanya masih si dokternya itu masih mikir-mikir, karena kalau aborsi itu kan nggak melalui pembedahan kan, jadi melalui penyedotan gitu loh, jadi kayak jarum terus kayak disedot gitu. Nah kalau misalkan janinnya udah terlalu besar, itu tuh nggak bisa kalau dilakukan aborsi, harus dilakukan dengan pembedahan sesar untuk ngangkat si janinnya ini karena udah terlalu gede. Jadi buat ibu hamil itu jangan sampai telat ngecek amniosintesis atau CVS tadi itu, supaya kalau misalkan emang ternyata ada kelainan genetik, langsung terminasi aja, langsung aborsi. Jadi kalian nggak perlu dibedah gitu. Kalau dibedah itu kan ada bekasnya itu loh, kayak bekas jahitannya itu, kayak misalkan sayang banget nggak sih kalian nggak melahirkan tapi ada bekasnya gitu, mendingan aborsi aja langsung gitu. Jadi jangan telat. Nah terus aborsi menyebabkan efek traumatik dan depresi. Ini bukan mitos ya, ini fakta. Karena secara nggak langsung orang yang mengaborsi itu kan orang yang membunuh sesuatu yang memiliki nyawa gitu. Nah dia pasti bakal dihantui sama rasa bersalah, dan rasa bersalahnya itu bakal menimbulkan efek traumatik dan depresi si ibunya ini sendiri gitu. Nah yang terakhir itu aborsi tidak berpengaruh pada kesuburan. Nah ini benar banget guys, ini fakta. Jadi melakukan aborsi itu nggak berpengaruh kayak oh lu ngelakuin aborsi berarti lu gak bisa hamil lagi dong nanti. Enggak, itu salah. Dia tetap bisa hamil, dia bayinya nggak akan cacat. Jadi misalkan nih dia aborsi terus dia hamil, nah dia hamil terus dia pernah aborsi terus dia hamil lagi, nah bayi yang dikandung dia ini tuh belum tentu bakal cacat gitu karena dia pernah menjalani aborsi, tapi kemungkinan kegugurannya itu bakal lebih tinggi karena tadi udah pernah melakukan aborsi. Cuman kalau misalkan kesuburan itu nggak ada hubungannya, bayinya itu nggak, maksudnya gimana ya, dia tetap bisa hamil dan bayinya itu nggak akan cacat gitu. Maksudnya kalau misalkan orang pernah diaborsi bayinya bakal cacat gitu, enggak. Tapi kalau misalkan keguguran, iya, orang yang mengalami aborsi itu biasanya tingkat kegugurannya itu lebih tinggi kayak gitu. Nah kenapa gue bilang ini berkaitan sama World Mental Health Day, karena yang pertama kalian pernah tadi kan udah disebutin kalau misalkan aborsi ini legal apabila apabila si ibunya ini adalah korban pemerkosaan. Tapi yang sangat disayangkan di Indonesia adalah banyak banget orang tua yang kalau misalkan anak yang menjadi korban pemerkosaan itu bukannya mereka memberikan dukungan atau support, tapi mereka malah kayak mengasingkan, membuang, menutupi, kayak nggak mau mengakui kalau itu anaknya lagi gitu, seolah-olah pemerkosaan atau rape itu sesuatu yang salah gitu, sesuatu aib gitu. Memang salah gitu, cuman sebaiknya jangan kayak benar-benar diasingin gitu, tapi kita benar-benar bantu dia supaya dia nggak depresi dan trauma tadi gitu. Nah kesalahan banyak orang Indonesia adalah ketika dia tahu kalau anaknya itu hamil karena pemerkosaan,
dia bukannya memberikan dukungan, tapi dia malah menikahkan si anak ini dengan si pemerkosanya ini. Nah ini tuh bakal kayak lebih kayak fatal lagi gitu, kayak si anak ini diperkosa sama orang yang gak dia kenal sampai dia hamil, bukannya diterminasi, diaborsi, tapi malah dinikahin sama si pemerkosanya ini supaya keluarganya ini nggak malu gitu, supaya ketika si anaknya lahir ini keluarganya nggak harus malu untuk mengakui kalau anak itu tuh hasil dari perkosaan atau anak hasil hamil di luar nikah. Jadi si korban pemerkosaan ini dinikahin sama orang yang memerkosanya tadi itu. Kayak kalian bayangin gak sih gimana tekanan mental si anak ini dinikahin sama orang yang bener-bener dia kayak jijik, bener-bener dia kayak oh my god, itu orang yang bener-bener pernah menyentuh tubuh gue tanpa gue izinkan, dia bener-bener rape gue gitu sampai gue menjadi trauma dan depresi kayak gini, tapi gue malah dinikahin, disatuin dalam satu rumah, dan seumur hidupnya bakal bergantung sama si pemerkosanya ini. Kayak bisa bayangin gak sih segimana tekanan batin dan mentalnya dia itu, bener-bener kayak gue jadi anak itu gue udah kayak gitu, kayak udah mending gue mati aja lah anjir, kayak daripada gue hidup gitu kan, kayak gak guna gitu maksudnya. Nah ini tuh masih privilege yang salah gitu, maksudnya ini masih pandangan yang salah di kita sebagai orang Indonesia gitu. Mestinya aborsi, ketika kalian tahu itu adalah hak anak dari hasil pemerkosaan, itu aborsi itu legal guys. Jadi kayak jangan pernah takut buat kayak oh gue dosa, oh gue ini, oh gue itu, enggak, karena itu bukan salah kalian. Jadi itu tuh sangat-sangat gue mohon, daripada kalian harus nikah dengan pemerkosa kalian, itu kalian mending aborsi, itu lebih tindakan lebih terpuji dan lebih menyelamatkan mental kalian juga gitu. Jadi kalian gak harus tersiksa seumur hidup kalian nikah sama orang yang kalian gak mau menjalani kehidupan sama dia gitu. Jadi tolong, ini yang harus kita ubah gitu, ini yang harus kita perhatikan bener-bener. Jangan sampai kita salah langkah yang menyebabkan dia udah jadi korban, kayak udah jatuh tertimpa tangga gitu, dia udah jadi korban pemerkosaan, dia harus ngejalanin seluruh whole time hidup dia dengan si pemerkosa tadi itu gitu. Jadi tolong kita bicarain mental, bukan bicarain apa-apa lagi. Gue mohon banget jangan ada privilege kayak gini lagi. Kalian yang udah nonton video gue, tolong ubah mindset kalian kalau misalkan aborsi korban hasil pemerkosaan itu legal. Jadi jangan pernah nyalahin mereka yang aborsi kayak oh lu udah zina, lu aborsi lagi, lu dosanya gimana gitu. Enggak, itu legal kalau misalkan pemerkosaan. Beda lagi kalau misalkan dia anak dari kesalahan dia sendiri, dia HS, dia nggak pakai pelindung, terus dia akhirnya kejadian dia punya anak tapi dia belum siap ngerawat dan ngurusnya, terus dia aborsi. Nah itu baru kalian boleh hujat gitu, karena gue setuju banget untuk menghujat orang-orang kayak gitu karena kayak ya mikir dikit lah lu kalau mau berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu loh intinya. So itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini, semoga materinya bermanfaat. Maaf banget bala sampai 17 menit sekian. Thanks for watching, bye bye.